Ya, halo sobat, kembali lagi di channel Setia Anime, tempat seputar pembahasan anime-anime season terpopuler tentunya. Di video kali ini, gue selaku admin akan membahas manga Plunderer chapter 16 sampai dengan chapter 25. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Seperti biasa di video ini mengandung banyak spoiler. Bagi yang tidak suka dengan spoiler bisa menutup video ini. Gak usah banyak ngomong lagi, berikut pembahasannya. Setelah dikirim ke masa lalu oleh Nana, Letnan Gel dan kelompoknya, yaitu Hina, Lin, dan Pele, bergabung ke dalam sekolah militer. Letnan Gel yang memimpin kelompok langsung berbaur dengan para murid yang ada. Di sana ia akan bertemu dengan ayah angkatnya, yaitu Alexandrov Grigorovich. Bukan cuma itu, mereka juga bertemu dengan para Red Baron lainnya, seperti Taketora, Sonohara Mizuka, Nana, dan Tokikaze. Selama di sekolah militer tersebut, instruktur memerintahkan mereka untuk mengumpulkan banyak bintang untuk bisa lulus dari sekolah militer. Hina yang sedang mengobrol dengan Likto di kelas dikejutkan dengan suara teriakan dari luar yang berasal dari Sonohara Mizuka, yang mana ia sedang dipalak oleh Taketora untuk diambil bintangnya. Likto yang tidak terima melawan Taketora untuk mengembalikan bintang milik Sonohara Mizuka, dan akhirnya dibantu oleh Letnan Gel. Letnan Gel yang kesal dengan Taketora mengajaknya berduel di lapangan dan menyebutnya sampah. Taketora menjelaskan siapa saja yang tidak memiliki bintang, maka tidak berhak keluar dari sekolah militer. Dan di sini Letnan Gel masih belum mempunyai satu bintang pun. Di saat duel ingin dimulai, mereka dihentikan oleh Panglima Sumerman yang menanyakan kepada Taketora, "Mana bintangmu?" Taketora dengan bangga menunjukkan bahwa bintangnya ada di dada kirinya. Namun seketika terkejut dan kesal, ternyata bintangnya sudah tidak ada. Dan ia menyadari bahwa bintang tersebut sudah diambil oleh Likto. Sumerman yang melihat kejadian ini memberikan Letnan Gel 2 bintang kepadanya. Setelah ini mereka diajak untuk camping jauh di pedalaman hutan bersama dengan Komandan Alan atau Alexandrov Grigorovich. Tujuannya adalah untuk melatih bertahan hidup di alam. Namun di sini Komandan Alex justru meninggalkan mereka. Sumerman yang masuk ke dalam kelas kaget ketika muridnya pada hilang dan menanyakan kepada Komandan Alex. Dengan wajah entengnya, Komandan Alex menjawab bahwa murid-muridnya itu sudah ia buang. Di sini para murid militer akan mengungkapkan perasaannya bahwa ia ingin mengalahkan musuh, tapi tidak ingin membunuhnya. Mereka saat menjadi pasukan militer nanti. Panglima Sumerman yang mendengar percakapan mereka menyetujui itu dan menamakan kelompok mereka kelompok yang anti membunuh yang dipimpin oleh Likto. Sesampainya di sekolah, Letnan Gel yang tidak terima dengan kelakuan Komandan Alex yang meninggalkan muridnya di pedalaman hutan mengajaknya berduel. Namun tetap dimenangkan oleh Komandan Alex. Ia mengatakan bahwa kau harus mempunyai teman terlebih dahulu baru bisa mengalahkanku, katanya.
Letnan Jel yang mengikuti kemana Komandan Alex pergi, dikagetkan bahwa di bawah sekolah mereka terdapat sebuah eksperimen. Ia melihat eksperimen tikus yang diberi oleh Gen Sumerman. Tikus tersebut bisa menghabisi tikus lainnya. Dan ketika diberi balot, tikus tersebut langsung tak terkendali. Letnan Jel yang terkejut melihat hal itu membuat Komandan Alex menyadari kehadirannya. Namun seketika Letnan Jel ditarik oleh anak kecil untuk segera bersembunyi. Karena kalau sampai tertangkap, ia akan mati. Anak kecil tersebut mengajaknya ke kamar yang berisi banyak boneka. Setelah dilihat-lihat lagi, Letnan Jel tersadar bahwa anak kecil tersebut merupakan Nana. Ya, Nana kecil memberikan sebuah data yang mana hanya boleh dilihat oleh Letnan Jel dan kelompoknya. Nana kecil menyadari bahwa ia berasal dari masa depan. Di sisi lain, Komandan Alex yang mengajak Lin untuk pergi keliling kota. Di sini kita akan mendapatkan info mengenai kenapa disebut perang pengabaian atau perang pemusnahan. Karena kota yang di permukaan tersebut, yaitu Jepang, saat ini sedang kekurangan sumber daya makanan. Saat Lin dan Komandan Alex berkeliling, mereka diteriaki bagi makanan, sampai akhirnya kembali ke markas. Kembali lagi ke Nana kecil. Di sini ia menjelaskan kepada Letnan Jel bahwa itu merupakan eksperimen untuk membuat negeri yang berada di udara, yang memiliki sumber daya yang berasal dari permukaan, tentunya dengan bantuan Alting. Karena dibantu oleh Alting, maka yang dikirim ke sana harus memiliki hitungan mereka masing-masing. Lalu Nana memberikan data berupa flash disk yang berisi rekaman video dari awal Nana hingga masuk sekolah militer. Rekaman tersebut diputar di hadapan Letnan Jel dan kelompoknya. Inti dari rekaman tersebut adalah yang pertama bahwa Nana menyukai Lictobax. Yang kedua, Nana tidak berhasil menghentikan Lictobax sebelum membunuh orang. Yang ketiga, menghentikan Licto agar tidak menjadi bahan eksperimen selanjutnya. Lalu yang keempat, memberitahukan kepada mereka untuk menghentikan Licto sebelum membunuh orang di 300 tahun yang lalu, untuk mengubah keadaannya di masa depan. Yang terakhir, Licto yang tidak pernah membuka topengnya sebelum bertemu Hina. Namun ketika belum sepenuhnya selesai diputar rekaman tersebut, mereka dikagetkan oleh Komandan Alex yang diam-diam mendengarkan rekaman tersebut. Komandan Alex memberitahukan kepada mereka bahwa saat ini Licto sedang menjalani eksperimen tersebut. Dan saat ingin menghentikannya, seketika sekolah militer mereka diserang oleh pasukan militer Jepang yang ditugaskan untuk menghentikan proyek Alsia yang menggunakan Alting karena dianggap ilegal dan membuat sekolah tersebut hancur berantakan. Instruktur Virenda yang merupakan dalang eksperimen ini memerintahkan kepada para murid untuk mencari listrik cadangan, karena kalau tidak Licto akan mati di ruangan eksperimen tersebut. Letnan Jel menanyakan lokasi listrik alternatif tersebut kepada Virenda. Virenda menjawab bahwa lokasinya di belakang pasukan yang kini sedang menyerang mereka. Artinya Letnan Jel dan kelompoknya harus melewati musuh terlebih dahulu agar bisa ke sana. Letnan Jel yang memiliki tekad yang tinggi mencoba diam-diam melewati pasukan tersebut, namun tidak berhasil, yang mengakibatkan semua murid militer yang berada di sana disandera. Di sisi lain, Licto yang bangun secara tiba-tiba ditegur oleh Panglima Sumerman. Sumerman menjelaskan kepadanya bahwa ia bukan lagi kura-kura yang lemah, melainkan sudah seperti kelinci yang cepat dan hebat.
Di saat ini juga Panglima Sumerman memberikan replika balot, yaitu pedang yang kekuatannya setara dengan balot yang asli. Ini diberikan kepada Likto untuk menyelamatkan teman-temannya. Kembali ke Letnan Jail, di sini pemimpin pasukan musuh menjelaskan kepada mereka bahwa para pasukan musuh ini terpaksa membunuh anak-anak sekolah militer, yang mana untuk satu kepala dikasih imbalan satu box makanan. Jadi bisa dibayangkan berapa mengkhawatirkannya kekurangan sumber daya makanan di sana. Di saat ingin membunuh murid-murid yang disandra tersebut, seketika yang menyandra mereka mati akibat serangan kilat dari Likto. Dan pemimpin musuh pun akhirnya mengambil langkah untuk meledakkan dirinya agar seluruh sekolah beserta muridnya pada tewas. Dan di sini pun Likto akhirnya membunuh musuh sebelum meledakkan diri. Dan setelah membunuhnya, ia tertawa dan tersenyum kepada teman-temannya. Tapi teman-temannya sendiri sedih karena Likto memberikan tawa dan senyuman palsu. Saat itu juga Letnan Jail dan kelompoknya gagal mencegah Likto membunuh dan mereka dikirim kembali ke masa depan oleh Nana. Ya, sekian untuk pembahasan manga Plunderer untuk di video kali ini. Jika kalian suka, silakan klik like dan subscribe untuk membangun channel ini untuk lebih baik ke depannya. Gue selaku admin dari Setia Anime mohon pamit. Bye.